Kak, aku sudah naik bis. Nggak usah repot-repot. Sudah kubilang mau kujemput kan? Kok malah naik bis? Hari ini pertunanganmu. Banyak yang harus kau urus. Kau urus saja dulu. Aku nggak mau ganggu. Bentar lagi aku sampai. Sudah dulu ya. Aku tutup. Eh, Ibu, Kak Hekto sudah mau tunangan. Akhirnya aku bisa mewakili ibu kasih leontin giok pinik selambangganya keluarga Gomez ini ke kakak Ipan. Aduh, Bu. Aku mau kirim mobil jemput ibu. Kenapa tetap naik bis jelek itu? Ngapain kirim mobil? Lebih baik hemat keluarkan uang seperlunya. Gak ada ruginya pakai yang gratis. Sayang, Oh, bisnya datang. aduh, bisnya sudah datang. Ibu naik dulu ya. Ibu, Minggir semua. Minggir. Kalian tuli ya? Apa kalian gak diajarkan di sekolah? Hah? Buat menghormati orang tua. Ilmu kalian sia-sia. Memang kalian siapa? Minggir. Transaksi berhasil. Minggir, berdiri di tengah jalan. Penuh banget sampai gak ada tempat duduk. Sayang, Oh. cepat ke sini. Ada wanita muda di sini. Oh, ada tempat ya? Nona, pura-pura tuli ya. Bukannya seharusnya kasih tempat duduk buat orang tua? maaf Paman, Bibi. Hari ini aku kurang enak badan. Bisa cari orang lain saja. Bilang aja gak mau ngasih. Pakai pura-pura sakit. Aku nggak pura-pura. Aku... Aduh. Makin berani aja. Kenapa? Semalam habis macam-macam ya? Kelihatannya saja polos. Gak sangka. Ternyata mainnya liar juga. Kalian ngomong apa? Kenapa? Gak suka cara kami ngomong. Kalau gak suka, kasih tempatmu. Awas. Bibi, jangan persulit nona itu. Duduk tempat kami saja. Terima kasih. Bukan urusan kalian. Aku mau duduk di tempat ini. Kenapa? Gak usah ikut campur. Kasih gak? Bibi, aku lagi datang bulan. Sakit banget. Cih, kukira masalah apa? Semua orang juga datang bulan. Gak usah pakai drama-drama. Minggir. Para penumpang, tolong jaga sopan santun. Jangan buat onar di dalam bis. Siapa yang gak sopan? Sopir sialan. Ini bukan urusanmu. Kau mau kasih kan? Jangan menyesal ya. Kau sedang apa? Aku kasih. Sudah kan? Kalau kau kasih dari awal, gak bakal begini kan? Makanya, gak usah pakai drama. Ayo, duduk. Sayang, kau gak apa-apa. Bibi nggak apa-apa. Kenapa kau dorong aku? Kau yang dorong kan? Kenapa menyalahkanku? Diam kau. Dengar ya. Hari ini kau harus ganti rugi biaya pengobatan istriku. Sayang, Hah? kepalaku sakit. Aku mau periksa ke rumah sakit. Sakit sekali, aduh. Oh, jangan panik sayang. Tahan sebentar. Sopir, berhenti. Maaf penumpang. Bisnya belum sampai halte. Dan kami punya aturan, gak boleh berhenti. Dasar sopir sialan. Istriku mau ke rumah sakit. Sekarang, cepat putar balik ke rumah sakit. Kukatakan sekali lagi, aturan kami, bis gak boleh berhenti sebelum halte. Kalian bisa turun di halte berikutnya. Oke, aku tahu. Kau sengaja, karena tadi aku sudah maki kau supir sialan. Jadi kau mau balas dendam dan sengaja injak rem. Buat celakai istriku. Biaya pengobatannya kau juga harus bayar separuh. Sudah cukup belum? Tadi aku injak rem. Itu karena... Jangan banyak ngomong. Putar balik gak? Cepat putar balik. Putar balik. Sudah cukup belum? Bagaimana keselamatan penumpang bis ini? Kau ini. Untuk apa kau debat sama dia? Biarkan aku saja. Berhenti nggak? Hentikan! Kau gila ya? Berhenti! Kau gila ya? Aduh. Sakit, aduh. Aduh, kepalaku. Pinggangku sakit sekali. Tolong bantu aku. Aku sampai tersedak. Dasar dua tua bangka ini. Kalian hampir buat aku mati. Karena dia, semua ini salahnya. Lihat dirimu.
Sekarang lihat perbuatanmu. Buat kami celaka. Kalau tadi kau dengarkan aku dan putar balik dari awal, ini gak bakal terjadi. Persetan! Dasar tua bangka, kau hampir bunuh semua orang di bis ini. Malah salahkan aku. Ada rekaman di CCTV. Kau bakal masuk penjara. Halo? Aku mau lapor. Ada yang telah merebut kemudi bis. Dia lapor polisi. Gimana sayang? Tenang. Sialan. Ini salahmu. Nanti waktu petugas datang, akui saja kesalahanmu. Kenapa jadi salahku? Kenapa bukan salahmu? Kalau tadi kau dari awal kasih tempat duduk itu, ini gak bakal terjadi. Karena kaulah yang menjadi biang kerok semua ini. Cukup! Masih berani salahkan Nona ini? Hih, tua bangka. Gak tahu malu. Kalau bukan karena ada hukum, kalian berdua sudah kubunuh sekarang. Ayo, maju. Kau jangan takut, Nona. Nanti kalau petugas datang, kami jadi saksi buatmu. Biar mereka berdua masuk penjara. Masuk penjara! Masuk penjara! Masuk penjara! Masuk penjara! Kalian, tunggu saja. Aku akan telepon putriku. Biar dia akan mengurus kalian semua di sini. Iya, waktu putriku datang nanti, kalian siap-siap saja. Nanti kalian akan dihajar. Halo, Sinta. Kau di mana? Ada orang yang tindas ibu dan ayahmu. Cepat ke sini. Cepat datang bela kami, nak. Apa? Berani sekali mereka. Ibu, jangan panik. Aku ke sana sekarang. Hana harusnya sudah sampai kan? Baru saja ada bus tabrakan di jalan nomor 6 selatan kota Rohix. Kabarnya, sepasang orang tua yang berebut kemudi. Zaman sekarang ada-ada saja. Hana? Pengawal, siapkan mobil. Kurang ajar. Kenapa kau menangis? Ingat ya, ingat omonganku tadi. Nanti kalau petugas datang, akui semua kesalahanmu. Jangan bawa-bawa kami. Aku bicara padamu. Mengerti nggak? Hei, sampai sekarang masih saja buat ulah, ha? Sekarang malah salahkan Nona itu. Bukan urusanmu. Percaya atau enggak, aku bisa habisi kalian semua. Aku sudah sangat sabar padamu. Dengan badan tuamu itu kamu pukul siapa? Kau kira kami semua takut padamu? Kebiasaan buruk karena dimanja. Kalian semua mau apa? Sayang, gimana sayang? Gimana dong? Tenang. Hentikan! Beraninya tindas ayah dan ibuku. Cari mati ya? Sayang, akhirnya aku datang. Hei, mau ngapain? Hei! Jangan gerak. Coba saja, dengar ya. Kalau kau berani sentuh aku sedikit saja, aku jamin kau, seluruh keluarga kalian bakal lenyap dari kota Rohix. Siapa lagi yang tindas ayah dan ibuku? Cepat mengaku. Aku tanya sekali lagi, siapa orangnya? Dia juga. Anak ini kurang ajar. Dia nggak mau ngasih tempat duduk sama ibu. Dia biang keroknya. Ternyata kau. Kau kenal dia? Dia ini pelakor yang menggoda pacarku. Apa? Sudah kuduga begitu naik bis. Aku lihat kau seperti orang yang gak beres. Berani kau ganggu calon menantuku. Hector? Hector orang hebat. Entah berapa wanita licik yang mengincar dia di belakang. Aku harus waspada. Ternyata memang ada.
Kau lagi ngapain? Enggak apa-apa. Sekian lama aku cari kau, nggak sangka hari ini ketemu di sini. Tuhan memang baik. Yang benar saja, Nona ini kelihatan polos sekali. Nggak nyangka ternyata pelakor. Gayanya nggak kelihatan pelakor, benar. Diam! Nggak percaya? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang di foto ini adalah pacarku. Wanita di sebelahnya adalah wanita penggoda ini. Nggak nyangka, ternyata beneran. Ternyata dia itu pelakor. Padahal tadi aku sempat kasihan sama dia. Orang seperti ini dulu bakal ditenggelamkan ke air. Dunia sudah berubah, dunia sudah kacau. Sembarangan. Biar aku lihat siapa pacarmu. Ngapain kau lihat? Beraninya lempar ponselku, kau gila ya? Aku nggak sengaja. Berani sekali berdalih. Hah? Apa kau tahu? Ini ponsel edisi terbatas di seluruh dunia yang dikasih pacarku. Berani-beraninya kau. Jangan pukul aku ganti, oke? Kau ganti? Seorang pelakor sepertimu mau ganti pakai apa? Aku tahu. Kau pikir dengan begini bisa hilangkan bukti? Enggak, aku cuma mau lihat siapa pacarmu sebenarnya. Aku mau lihat ada apa sama foto itu. Masa saja berdalih. Kau sendiri nggak tahu siapa yang sudah kau goda. Hah? Aku tahu. Jangan-jangan kau goda terlalu banyak pria. Sampai lupa pacarku yang mana. Puh, dasar murahan. Pelakor nggak tahu malu. Menggoda orang lain tidak keluar. Menggoda calon menantuku. Memang kau pantas. Aku beneran bukan pelakor. Masih mau berdalih? Kau mau ngapain? Mau ngapain? Kau andalkan wajahmu ini buat goda pria di mana-mana kan? Kalau begitu aku rusak saja wajahmu. Biar nanti nggak bisa goda pria lagi. Jangan. Kau mau ngapain? Jangan. Sekarang baru takut. Terlambat. Sejak pertama kau jadi pelakor, harusnya kau sudah pikirkan akibatnya. Aku beneran gak goda pacarmu. Serius. Diam! Simpan saja ucapanmu buat kehidupan selanjutnya. Hentikan! Kalian ngapain? Petugas, akhirnya aku datang juga. Mereka berdua merebut kemudiku. Kau bohong! Petugas, kami nggak ngelakuin salah apa-apa. Ini salah pelakor itu. Dia nggak mau kasih aku tempat duduk. Benar. Dia diam-diam jadi pelakor yang sudah menggoda menantuku. Cepat, sekarang tangkap dia. Enggak, bukan. Aku bukan pelakor. Bukan aku. Soal pelakor bukan urusan kami. Tapi merebut kemudi itu langgar hukum. Ada rekaman CCTV sebagai bukti. Ikut kami. Hah? Kalian punya otak nggak? Hah? Jelas-jelas ini salah wanita. Cukup. Masih saja salahkan orang lain. Bawa mereka. Coba saja kalau berani. Nona, kau dicurigai lakukan penganiayaan. Kau juga ikut kami. Aku juga ikut. Benar. Kau yakin? Sangat yakin. Jangan kira cuma karena pakai seragam ini bisa membuat aku takut. Halo? Pak Jack? Aku ada sedikit masalah di sini. Pak Jack mau bicara denganmu. Ini... Baik. Pak Jack. Bu Sinta, ini ponsel Anda. Petugas, apa maksudnya ini? Masalah ini gak diurus. Nggak diurus. Mana bisa begitu?
Wanita ini bukan cuma goda pacarku, tapi dia juga penyebab semua masalah ini. Menurutku, bukannya harus tangkap dia dulu. Selain itu, semua orang yang sudah menindas orang tuaku minta maaf sekarang. Apa? Minta maaf? Kenapa bengong? Cepat gerak! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kenapa kalian begini? Kami hanya menjalankan perintah. Kenapa kalian begini? Mana keadilannya? Keadilan? Hah, ngomongnya terdengar mulia. Jangan-jangan cuma mau uang. Mau keadilan kan? Lihatlah, cukup adil nggak? Nggak cukup. Aku masih punya lagi. Cukup? Dasar pelakor busuk. Tiap hari cari cara goda pria lain cuma demi uang kan? Aku kasih semua uang ini untukmu biar kau pelan-pelan pakai di penjara. Bawa dia! Lepaskan aku nggak terima. Siapa dia sebenarnya? Kenapa bisa melangkahi hukum? Kenapa bisa membalikan kebenaran? Kok bisa langgar hukum semaunya dan gak ada yang berani menindak? Langkahi hukum? Jangan ngomong begitu. Langkahi hukum itu rasanya enak sekali. Soal siapa aku? Karena kau bakal masuk penjara, aku bakal berbaik hati. Kasih tahu dia, siapa aku sebenarnya. Siapa Sinta Utama sebenarnya? Dia wakil CEO grup nomor 1 di kota Rohix, yaitu grup Gomas. Sinta Utama. Ibu Sinta. Ternyata dia wakil CEO grup Gomas. Pantas saja sombong. Grup Gomas adalah penguasa ekonomi kota Rohix. Bisnis mereka mencakup segala bidang dari makanan sampai properti. Mereka kendalikan ekonomi seluruh kota Rohix. Sepatah dari mereka bisa tentukan masa depan setengah penduduk kota Rohix. Pak Hekto adalah tokoh berpengaruh di Jakarta. Wali kota sekalipun harus hormati dia. Pantas saja. Petugas pun nggak bisa berbuat banyak. Sekarang kalian sudah sadar betapa hebatnya putriku. Dasar rongsokan sampah. Berani macam-macam padaku. Wih, mimpi saja. Sekarang masalah pelakor sudah beres. Giliran kalian. Semua yang ada di sini sujud dan minta maaf ke orang tuaku. Kau benar wakil CEO grup Gomez. Tentu saja. Bukan cuma itu, aku bukan cuma wakil CEO grup Gomas. Hari ini, aku bakal tunangan sama CEO grup Gomas, Hekto Gomas, jadi nyonya besar di grup Gomas. Sekarang kau tahu siapa pasanganku? Orang sepertimu berharap bisa dekat sama Hekto? Mimpi saja. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ada apa ini? Kok Hana nggak angkat telepon? Berapa lama lagi kita sampai? Sebentar lagi Pak Heto, setelah lewat persimpangan. Mustahil. Kenapa bisa begini? Apanya yang mustahil? Aku ini orang hebat. Kau kira Hekto bakal tinggalkan aku? Lalu memilihmu. Kau itu cuma pelakor murahan. Mimpi. Maksudku adalah, kenapa pasangan kakakku adalah wanita jahat sepertimu? Kakakmu. Apa maksudmu? Foto itu adalah fotoku dan kakakku. Aku adik kandungnya. Hana Gomas. Kau Hana Gomas. Dia benaran adik kandung Pak Hekto. Gimana ini? Gimana?